seolah tingkat keimanan kita itu bisa terlihat hanya dengan kita berhijab. Iya. Gitu. Seolah-olah orang udah tahu bahwa kamu tuh pasti nggak solehah gitu karena kamu belum menutup aurat. Ya, padahal kan yang menentukan tingkat keimanan kita adalah hati kita. Iya, ya itu bahwa itu ekspresi ya, salah satu ekspresi. Iya. Tapi kan setiap orang punya keadaannya masing-masing. Iya. Aku bilang bahwa kamu yang sudah berhijab, jangan kamu mengotori hijabmu dengan ngejudge orang yang tidak berhijab belum berhijab. Gitu. Atau merasa lebih baik ya, Bib. Iya, toh mungkin sebagian orang yang berhijab dulunya nggak berhijab kan. Iya. Maka lihatlah orang yang tidak berhijab sebagaimana kamu melihat dirimu di masa lalu. Seandainya kamu dijudge, mungkin kamu tidak akan berhijab. Karena kamu marah kepada hijab itu atau bahkan kamu trauma kepada hijab itu. Tapi karena kamu beruntung bertemu dengan orang yang nggak ngejudge, yang ngayomi, akhirnya kamu berhijab. Maka jadilah dirimu sebagai orang yang nggak ngejudge dan ngayomi. Kalau kamu emang punya visi itu. Makanya aku sering bilang tuh, Bib boleh nggak kalau nggak berhijab hadir pengajiannya Habib sebelum pandemi secara offline. Kata aku boleh. Yang penting itu bukan utamanya bawa hijab, tapi bawa akal. Karena akal itu yang bikin kamu nanti berhijab. Justru memang silakan nggak berhijab, nanti semoga aja jadi berhijab gitu. Makanya pengajian aku itu pernah dihadiri di garis paling depan, tentunya nggak di masjid, di kafe. Seorang perempuan bercelana pendek, kemudian pakai kaos lengan pendek dan nggak berhijab. Jadi ya nggak ada masalah. Memang Nabi juga pertama turun banyak orang yang bermasalah gitu. Belum banyak yang belum beragama Islam malah ya. Iya, semua bahkan tidak beragama Islam. Jadi kalau Nabi pola pandangnya seperti mereka, ya nggak ada dakwah, nggak ada Islam, nggak ada apa-apa udah. Tapi batasan hijab itu tuh sebenarnya bagaimana sih, Bib? Ada yang orang bilang berhijab itu sampai benar-benar menutup sampai mata aja yang kelihatan, atau ada yang penting menutup kepala gitu. Tapi batasan hijab ada juga kan, ada istri kiai besar juga yang hanya pakai kerudung aja. Jadi batasan hijab tuh sebenarnya gimana sih, Bib? Iya, sebenarnya berbeda-beda aja menurut para ulama. Jadi ada yang menganggap hijab itu cadar. Cadar itu menutup semuanya kecuali mata. Misalnya di daerah Yaman, di Hadramut, itu tempat nenek moyang saya, itu semua ditutup semua. Kemudian kalau ibu saya ya hanya hijab itu, kerudung itu yang biasa, hanya menutup biasa gitu. Pada dasarnya sih utamanya hijab itu kan untuk menjaga kehormatan perempuan. Sehingga jangan sampai pakaian itu tidak mengarahkan kita menjadi wanita terhormat kita lagi. Yang perempuan wanita terhormat. Jadi utamanya yaitu. Makanya saya sering bilang bahwa hijabi juga hatimu. Jangan sampai kamu berhijab, hatimu gak berhijab gitu. Sehingga kamu akan tampak seperti orang yang munafik. Betul. Walaupun hijab itu kewajiban, tapi hati itu yang paling dasar. Kemudian ya kalau batasannya yaitu perbedaan saja sih dalam mentafsirkan ya. Menafsirkan tentang batasan hijab itu. Dan itu ya juga nggak bisa dibilang bahwa batasan itu yang akan menentukan kualitas seseorang. Keimanan seseorang gitu. Iya, nggak bisa. Karena gini, sebenarnya itu sesuatu yang kalau dalam Islam disebutnya itu ta'abudi oleh sebagian ulama. Jadi dia berhijab bukan karena untuk menjaga kehormatan, itu hanya salah satu aspeknya saja. Karena kalau untuk tidak terhormat dan tidak membuat orang lain jadi melihatnya gimana-gimana, ya seharusnya yang ditutupi wajahnya ya. Rambut sama wajah kan lebih menarik wajah. Ya? Itu maksudnya saya, Bib. Lebih menarik wajah. Makanya. Apakah dengan kita memperlihatkan rambut jadi menimbulkan hal-hal makanya bukan utamanya itu, bahwa itu hikmahnya iyalah ya. Kalau orang berhijab mungkin probabilitas untuk orang ganggu semakin kecil. Sebagaimana kalau perempuan itu di tempat-tempat yang tidak kacau, ya probabilitas diganggunya lebih kecil. Mungkin diganggu, tapi probabilitasnya lebih kecil. Bib, misalnya Bib, sorry maaf, berhijab tapi pakaiannya ketat. Ya sama aja, bukan itu. Iya, bukan kan, itu. Iya, makanya. Jadi berhijab. Tapi kan, semuanya kelihatan gitu ketat. Iya, semuanya kelihatan, bawahnya ketat. Kan enggak gitu kan. Justru kan ya membuat diri kita tertutup.
kemudian terhormat lah. Sikapnya juga jangan sampai udah tertutup baik, sikapnya tidak terhormat gitu. Karena banyak banget yang ngomong begini, Bib. Aku selalu ngomong kayak gitu. Misalnya netizen ada yang ngomong, saya selalu bilang bahwa ya bagi saya mau menghijabi hati saya dulu. Gitu. Saya masih banyak kekurangan. Saya takutnya apa yang saya lakukan bertolak belakang dengan hijab saya. Tapi banyak yang bilang, lah hijab nggak kewajiban. Gak ada urusan sama itu, mau nakal, mau apa ya biarin aja, penting berhijab gitu. Iya, sebenarnya sih idealnya kan kita paralel ya, agar saling hati dan fisik itu bisa saling mengajarkan lah. Tapi memang utamanya ya hati ya. Karena kalau hatinya sudah oke, fisiknya akan oke. Begitu kata Nabi. Ada satu titik di mana kalau ini baik, semuanya akan berangsur-angsur membaik, yaitu hati. Tapi kalau kepalanya dihijab, hatinya nggak dihijab dan berharap ikut dari kepalanya, nggak mungkin. Nggak ada ceritanya hati mengikuti kepala, fisik ya. Nah karena itu ya ketika berhijab ya juga berupaya untuk dihijabi hatinya gitu. Nah karena itu saya juga mengkritisi orang-orang yang sudah berhijab tapi kemudian mengkritik orang yang tidak berhijab, padahal orang itu secara hati sudah baik gitu. Jadi ya sama-sama punya keunggulan sebenarnya. Karena itu paling enak ya saling belajar lah ya mungkin ya. Berarti kita nggak bisa menentukan, ada misalnya orang ini berhijab tapi kita nggak tahu kelakuannya gimana. Tapi ada yang nggak berhijab tapi orangnya baik, suka sedekah dan lain-lain, sholatnya rajin. Yang masuk surga yang mana, Bib? Yang masuk surga aku nggak tahu, tapi yang jelas yang masuk neraka yang ngurusin itu. Iya, yang ngurusin itu. Yang ngurusin itu, yang mengatur kehidupan orang lain. Iya, yang masuk neraka itu pasti. Karena kalau yang berhijab, semoga karena keberkahan hijabnya hatinya Allah luruskan. Orang yang hatinya lurus, semoga karena hatinya kemudian akhirnya berhijab. Nah, yang masalah ini yang komentari dua orang ini, ngapain lo ngurusin urusan dua orang ini? Yang lebih baik lagi berhijab, hatinya pun baik. Pasti. Hatinya pun berhijab gitu ya. Dan harus menyadari bahwa manusia itu termasuk dalam hal ini tentu perempuan itu kompleks. Kamu gak bisa ngejudge lu kok gak berhijab. Lu gak tahu hidup dia kan. Mungkin dia punya trauma secara mental yang dia gak punya kendali atas dirinya. Mungkin dia punya trauma dengan orang lain dalam konteks hijab gitu. Kemudian mungkin banyak hal ya. Ada yang bilang atau belum dapat hidayah. Hidayah itu maksudnya gimana sih, Bib? Sebenarnya hidayah itu ya bukan ditunggu, dijemput. Dan cara menjemputnya ya dengan kita yang ingin orang mendapatkan hidayah ya mendekati orang itu agar mendapatkan hidayah. Makanya aku cenderung tidak suka kepada orang yang hanya bilang, lu kok gak berhijab sih? Menurut aku itu perkataan yang suaminya buruk. Masuk neraka nih, banyak yang gitu. Ini istrinya belum berhijab. Sejak kapan? Setiap orang menanggung pahala dan dosanya masing-masing, nggak ada. Kecuali suaminya nggak ngajari ya. Tapi kalau ngajari ya masing-masing. Nah, aku cenderung nggak suka tuh sama orang yang bilang, oh nggak berhijab, oh nggak berhijab. Karena pertama mulut dia berarti nggak berhijab, sehingga keluar kata-kata gitu. Kemudian yang kedua juga, kalau lu peduli pada seseorang karena gak berhijab, manusia itu kompleks. Banyak hal yang menyebabkan dia seperti itu. Maka kamu dekati, kamu selesaikan masalahnya. Jadilah generasi yang solutif, bukan hanya menghukumi. Betul. Jadi cari solusinya apa? Apa masalahnya? Apa masalah ekonomi, atau masalah mental, atau masalah parenting, dan lain sebagainya. Kemudian dekati kalau kamu emang serius ya. Tapi kan nyatanya bisanya ngejudge, bisanya nasehati dari jarak jauh. Udah setelah itu pergi. Kalau mau ya fokus gitu. Dekati, urusi, sampai selesaikan masalahnya. Nah, tapi kan nyatanya nggak mau. Susah. Iya, bahkan bisanya cuma di medsos. Ya kan nggak kelihatan. Iya, itu pun anonim. Iya. Itu pun sambil tiduran komentarnya kan. Kadang kita yang baca jadi stres. Sakit hati, iya betul. Saya tuh selalu gitu di medsos. Kalau ada komentar-komentar negatif, saya membayangkan inilah yang lagi nulis lagi tiduran nih, kurang ajar nih, ngapain gue stres sama dia.